Risalah. Iya itu bisa. Bisa. Iya, Iya. itu risalah. Iya. Bukan risalah, risalah. Risalah. Oh, enggak Bukan Rui, tapi senyum dia. Risalah. Ingat tuh kalau Tarkik dia senyum. Senyum ya. Ingat tuh, Tarkik Tarkik senyum. senyum. Kalau Tafhim tebel. monyong, marah-marah dia nggak senyum. Makan dong. Wah, Tafhim nih bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman ngaji semua ya? Kita ketemu lagi di Ngaji Mania. Mantap. Mantap gitu ya. Kayak mancing ya. Ngaji Mania mantap. Kalau di Empang kan kita bawa joran. Iya. Nah, kita bawa spidol. Mushaf. Dan hari ini kita mau ngebahas ya Pak Ustadz ya? Hukum ro. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya kita syuting di hari yang sama kok ini. Cuma dibagi dua. Pakaiannya sama soalnya. Harusnya kita bawa pakaiannya beda ya. Jadi biar nggak terlalu sama banget gitu kayaknya ya, satu hari yang sama. Tapi nggak apa-apa juga sih ya. Yang penting ilmunya lah ya. Jadi dibikin part-part gitu biar lebih memudahkan ya Pak Ustadz. Nanti kalau misalnya pengen ngelihat materi yang ini bisa dilihat gitu. Dan kemarin tuh udah berapa nih Ngaji Mania, udah cukup banyak ya di ini kita ya. Kita belum sempat bikin tanya ilmu lagi nih karena masih sekarang ngeri PSBB lagi. Iya, PSBB nih. Ngeri gitu kalau ketemu orang-orang banyak gitu. Yeah. Jadi ya semoga nanti corona bisa cepat selesai dan kita bisa jalan-jalan lagi keluar ya Pak Ustadz ya. Buru-buru vaksin ya, buru-buru vaksin. Tapi Pak Ustadz siap Pak Ustadz divaksin? Siap Pak Ustadz ya. Jadi segala sesuatu yang menjadikan kita mudah itu ambil kemudahannya. Oke. Buang kesusahannya. Iya. Ya siru wala tu'asiru. Mudahin, jangan mempersulit. Ya, dengan kemudahan itu ya, kita kan bisa aktivitas lagi. Iya. Seperti kalau kita bisa vaksin, kita bisa aktivitas lagi udah. Yakin aja udah. Paling nih nanti kalau seandainya vaksin itu udah boleh nih, paling biasanya perdebatannya nanti beda lagi. Halal atau haram gitu ya, pasti itu. Kalau seandainya dia memang tidak ada vaksin lain selain vaksin yang itu, ya digunakan itu. Tapi kalau masih ada vaksin lain yang selain itu misalnya, yang tidak halal, lebih baik lah, halal, ya ambil yang halal. Maka harus membuang kemudorotan yang lebih besar. Tapi ketika memang dalam kondisi berbeda kita nggak tahu juga nih. Ya, kalau kondisi berbeda, ya kita lihat ya. Kalau seandainya nggak ada vaksin lainnya, kita ambil vaksin itu. Iya, semoga nih ya pemerintah kita dan juga masyarakat dunia segera menemukan vaksin dan kita semua bisa divaksin ya Pak Ustadz. Iya, biar cepet-cepet lah. Amin, biar bisa keluar lagi ya Pak Ustadz. Bisa beraktivitas lagi ya Pak Ustadz. Umroh nggak berangkat. Kalau saya emang belum ada duitnya. Aduh. Biasanya setahun 6 kali berangkat, 7 kali berangkat. Waduh. Ini enggak. Suruh istirahat dulu kali Pak Ustaz. Suruh istirahat dulu. Kita ibadah. Enggak emang nikmat kan kalau kita kayak sekarang kan bukan dalam kondisi corona kan. Bukan kondisi pandemi kan. Itu nikmat banget ibadah di Masjidil Haram. Iya, Masya Allah. Tapi kalau tidak salah tanggal 4 Oktober itu sudah mulai dibuka Masjidil Haram 30%. Iya. 30% sudah mulai dibuka. Kemudian tanggal 18 Oktober itu kalau tidak salah 70% dibuka. Terus 1 November itu 100% dibuka. Tapi itu semua hanya untuk penduduk di Saudi Arabia. Saudi Arabia doang. Ya, mukim, ya, mereka yang tinggal di sana. Orang luar Saudi belum diperbolehkan. Tapi di sana juga dengan protokol yang sangat ketat. Diatur jamnya, jumlah yang masuk Masjidil Haram berapa. Terus masuk tuh harus menggunakan aplikasi. Jadi dia terdeteksi dia berangkatnya dari rumah mana, hotel mana, terminalnya di mana, berhentinya di mana, masuk Masjidil Haramnya pintu berapa. Dites dulu kali ya, swab test gitu. Pokoknya semua kedetek. Jadi siapa yang masuk dia di dalam masjid dikasih waktu hanya berapa menit, berapa jam.
Dikasih tahu. Ketika dia mau umroh, dia mikotnya di mana, sama siapa, ketik semua dengan aplikasi. Luar biasa. Ya bagus sih. Jadi kita benar-benar satu sisi memang ini ujian dari Allah dengan pandemi ini. Satu sisi jadi kita melek teknologi. Iya betul. Melek teknologi jadinya kan. Oh dengan ini sebenarnya sebagian orang mengatakan, oh kita jadi persulit. Sebenarnya bukan mempersulit. Ini sambil mengedukasi, mengedukasi pentingnya kesehatan, pentingnya menjaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Kadang-kadang kita soalnya sembarangan aja ya kan, makan udah makan aja gitu, apalagi tangan. Di sana tuh juga kan kita nggak tahu juga kalau ratusan ribu orang dalam satu tempat yang sama, ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang pakaiannya, ada yang nggak mandi apa ya kan, ada yang nggak ada. Emang ada gitu banyak itu yang pada tidur depan hotel aja. Itu kan mereka ya mandi sih di kamar mandi masjid biasanya banyak. Iya. Tapi mereka kan di sana maaf ya nggak bersih lah, kadang-kadang pakaian kotor, kan sarang penyakit kan. Iya betul. Kuman apa semua, bakteri kita nggak tahu. Sedangkan saya mau kalau mandi, saya sikat. Tahu nggak sikat buat nyikat WC? Iya, bukan WC. Sikat baju. Iya. Baju. Tapi saya ambil yang lembut. Saya nyari yang lembut. Tangan saya sikat nih Bang sih kalau mandi. Masya Allah. Karena gimana ya? Kayaknya kalau ada kotor itu gimana sih? Iya, Ustaz. Saya sikat. Tapi sebagian orang kan ada yang sehari kagak mandi, ada. Saya betah itu. Kalau lagi libur banget males saya betah itu. Sekali sih paling, kalau seharian banget enggak lah, gerah. Iya, paling sehari sekali lah minimal lah. Tapi kan lama mandi juga. Isi saya karena mandi lama banget. Karena saya pengen bersih. Ya minimal 10 menit, 15 menit lah. Iya. Saya bersih semua, saya sikat semua. Masya Allah. Sampai hati saya kalau dibuka bersih. Ada mereknya, sabun ekonomi. Kenapa hatinya sabun ya? Ada sabunnya ya Pak Ustaz. Makanya berbusa. Masya Allah. Oke Pak Ustaz, sekarang kita langsung aja nih Pak Ustaz ya. Kita belajar tentang hukum ro. Apa aja sih hukum ro itu Pak Ustaz? Kita membahas tentang ro. Ro gini dong udah. Saya mau kasih ro, ru sama aja, pokoknya ro aja. Kalau kemarin kan kita bahas tentang lafzul jalalah, kalimah Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Karena kita bicara ro itu dia terbagi. Pertama di sini saya bahas dulu tafkhim. Ya, tafkhim. Iya. Tafkhim itu apa kemarin? Tebal. Oh, sama kayak itu ya? Iya. Lafzul jalalah ya. Tebal. Ya. Ada yang kedua namanya tarqiq. Saya bahas lagi. Sama juga ya. Tarqiq. Tipis. Iya. Ada nggak Ustaz? Tarqiq. Bocor nggak? Bocor ya Ustaz. Oke, udah. Nah, tadi berarti ada tafkhim, habis itu ada apa lagi Pak Ustaz? Tarqiq. Ro ini dia ada tafkhim, ada tarqiq. Ini titik yang ketiga nih, dua aja. Tafkhim, tarqiq. Tafkhim artinya tebal. Kalau tarqiq artinya tipis. Nah, udah itu sama kayak lafzul jalalah. Iya. Oke. Sekarang kita bahas tafkhim dulu. Iya. Tafkhim itu macam-macam. Nah, gini nih. Tafkhim itu huruf, kalau kemarin itu kan lafzul jalalah yang di atas dibaca loh, tafkhim kan? Yang di bawah dibaca lah. Sama, hampir sama. Saya kasih contoh. Kalau ada ro-nya di atas fathah, maka tebal dia. Atau ro-nya domah, tebal juga. Atau ro-nya fathatain. Atau ro-nya domatain, maka dibaca tebal. Sampai itu dulu. Kemudian kalau ini tipis tarqiq, dia ro-nya dia kasroh, nih garis dia kasroh dan kasrotain, maka dibaca tipis. Jadi paling simpel ini dulu nih. Kalau dia di atas fathah atau domah, fathatain atau domatain, maka dibaca tebal. Au anun ya. Au anun. Kalau dia di bawah i atau
kasrotain in, maka dibaca tarqiq. Nah, ini belum ketemuan nih, belum ketemuan. Belum ketemuan apa maksudnya itu? Nih, oke. Kalau dia tafkhim ada lagi. Nih sekarang ketemuan nih. Iya, yang ketemuan ya maksudnya. Fathah ketemu apa nih? Sukun. Oke. Fathah ketemu sukun. Oke. Itu dibaca tafkhim juga. Kayak orang senyum nih malah ya. Iya. Kayak senyum gitu ya. Oke. Kali ini kan garis ya, garis ketemu ya, ketemu. Kemudian doma ketemu sukun. Oke. Ini juga dibaca tafkhim. Oke. Nah, sekarang tarqiq. Tarqiq itu dia ada yang kasroh ketemu sukun. Oke. Nih, nah udah gitu doang. Udah. Ini kan fathah ketemu sukun, doma ketemu sukun. Ini kasroh nih, maaf ini kasroh. Harus digarisin dulu. Iya, ntar sama kayak ini ya. Tuh, bawah ya. Kasroh ketemu sukun, dia tarqiq. Dah, sementara itu. Gimana tuh? Sekarang kita kasih contoh. Ya, Bos. Kalau ngelihat kayak gini kan pasti masih bingung nih. Saya juga bingung nih. Nih berarti yang kita contohin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau ini 1, 2, 3. Oke. Kali ini kan nggak ketemu nih, ini masing-masing. Sekarang kita contoh ro yang fathah. Ro yang fathah ada nggak dalam Al-Quran ro fathah? Nah, oke. Kita buka. Ro yang fathah. Contoh pertama. Contohnya gimana, Pak Ustaz? Ini ro pertama ya. Rabbana. Dia tafkhim tebal. Rabbana. Rob nggak boleh Rabbana. Nggak boleh ro. Rabbana. Rabbana. Oke. Tebal kan? Rabbana. Yang kedua ru. Ruziqna. Ru kan? Nggak boleh nggak boleh tipisin. Ya. Ru tebal. Ustaz yang tebel itu baca R-nya atau baca R-nya? Oh, R-nya. Ro kan baca tengah ro. Kalau tadi kan kemarin kan itu kan Allahnya. Allahnya Allah apalah. Kalau lo dia tebal, kalau tipis lah. Ini ro-nya. Bana ruziq. Oke. Sekarang yang tanwin. Tanwin ketemu huruf mati. Oke, sekarang yang tanwin. Enggak, tanwin dulu. Oh, ini. Kan, iya, baru ini ya. Iya, ini kan fathah, doma, fathatain, domatain. Okay. Sekarang fathatain. Khobaron. Ya, khobaron. Bukan khobaran. Khobaron. Nah, ro-nya fathatain kan? Iya. Dia tebal. Yang keempat, domatain. Ghafurun. Nah, sekarang nomor 5, Bang. Fathah ketemu sukun. Yang sukun ini ro-nya. Iya. Barda. Oh, yang sukun itu ininya. Bau. Nggak boleh barda. Nggak boleh bardan. Bardan. Ro-nya tebal. Bardan. Oke. Jadi huruf sebelumnya fathah, ro-nya sukun. Bardan. Nggak boleh bardan. Bardan. Oh, harus ada gitunya ya. Bardan. Oh, saya baru tahu nih Ustaz. Bardan. Nah, kemudian yang domah ketemu sukun. Burhan. Burhan. Quran. Bukannya Quran. Quran. Inna nahnu nazzalna. Ini bukan itu. Inna anzalnahu fi lailatul. Enggak ada kata Qur'annya. Dari Quran. Al-Qur'an. Qur'anun. Qur'anun.
Kur. Bukannya kur. Kalau ro itu kalau ditebal dia monyong mulutnya. Kur. Enggak tadi Allah monyong kan? Iya. Kalau tafkhimnya tipis, senyum dia. Lillah. Iya. Monyong dan senyum. Nah, bedanya itu kalau ini monyong tebal monyong dikit. Apa ya bahasa bukan monyong sih, gimana sih? Imut gini. Ya pokoknya itulah. Oke ya. Jadi udah nih. Berarti ini yang tafkhim. Sekarang yang tarkik. Oke, yang tarkik tipis. Berarti kita kasih contoh 3. 1, 2, 3. In sama huruf yang kasroh ketemu ro. Oke. Sukun. Yang pertama ri. Ada nggak ri? Risalah. Iya itu bisa. Bisa. Iya. Risalah. Iya. Bukan risalah. Oh, bukan tapi senyum dia. Risalah. Ingat tuh kalau tarkik dia senyum. Senyum ya. Ingat tuh, tarkik senyum. Kalau tafkhim tebel. Monyong marah-marah dia nggak senyum. Makan wah tafkhim nih bocah. Wih dia mau waduh pakai gitu mukanya tarkik senyum terus. Ini bocah bini kalau kesel, wah bini kita lagi tafkhim tuh. Kalau gajian tarkik. Senyum. Gitu ya cara ininya ya. Ingat ya Pak Ustadz ya. Kamu makan apa? Iya. Wah tarkik nih. Tipis. Tanggal 28. Pertengahan bulan tafkhim. Aduh. Bagus buat bahasan. Oke, ulang ya. Kita apa tadi tuh? Risalatun. Ri-nya kan kasroh. Iya. Ri senyum dia. Ri tipis. Enggak boleh ri. Risalatun. Oke. Risalatun. Kemudian yang in ada enggak? Kasrotain. Rin. Khairil. Oke. La fi khusrin. Nggak la fi khusrin. Khusrin. Dia tipis. Kemudian huruf yang bertemu ro huruf sebelumnya kasroh bertemu ro mati. Fakabbir. Atau apa tuh? Fa'angzir. Nih, fa'angzir. Fakabbir. Senyum dia. Tarkik fakabbir. Oke. Kalau Allahu akbar karena ba kan? Ba-nya kan fathah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Iya. Pokoknya tafkhim. Bukan bar gitu. Bukan bar. Allahu akbar. Iya, dia tafkhim. Fakabbir karena sebelum ro-nya dia kasroh, maka tarkik. Fakabbir. Fa'angzir. Enggak boleh Fa'angzir. Jadi simple. Kalau tafkhim dia tebal, dia di atas. Fathah kan di atas, doma di atas, fathatain di atas, domatain di atas. Ro mati sebelumnya fathah, ro mati sebelumnya doma di atas juga. Itu semua masuknya tafkhim. Tebal, monyong. Mulutnya ro, ru, ron, run, tar, tur, ya kan? Iya. Tar, tur, tar, tur, tarmihim bihijaratin min sijil. Iya, dia tafhim.
bukan tarmihim. Oh, berarti selama ini saya salah. Tarmihim. Saya tarmihim aja. Tarmihim bija. Kayak nama RT dulu gue. Bang Mihim ya. Tahu mihimnya ya. Bang Mihim. Tarmihim mau berarti ada gitu. Oke. Kalau tarkik simple, yang di bawah tarkik. Tarkik Pak. Dia tipis. I, in atau huruf ro sebelumnya kasroh. Risalah la fi khusrin. Fakabbir fa'anzir. Iya, fa'anzir bukan fa'anzir. Fa'anzir. Ini tafhim tarkik. Ada lagi. Apa Bos? Ini saya jelasin dulu nih. Saya garisin gimana garisinnya ya? Di tengah. Gampang. Nih, saya garisin. Ini tafhim, ini tarkik. Iya. Wah, ada efek bunyinya juga Pak. Oh iya, Pak. Bagus tuh. Sian Bang Wisnu kalau dia ngasih efeknya, kita aja efeknya. Lagi nyari ntar dia. Ini nyari lagi ntar. Udah nyari efek, copyright lagi. Capek-capek bikin video copyright. Sebab banyak saya dulu waktu pertama kali lagu-lagu aja saya masukin copyright. Kita lanjut ya? Iya. Nah, ada yang ketiga antara tafhim dan tarkik. Apa tuh Pak? Apa itu? Dia masuknya tafhim, tarkik. Tafhim juga tarkik, Pak. Oh. Di antara ini. Iya, dia bisa dibaca tafhim, bisa dibaca tarkik. Oh, makanya saya taruh di antara dia. Tapi kita harus paham dulu mana tafhim, mana tarkik. Betul. Saya nggak mau tadi bahas langsung ada 3, nggak mau saya. Nanti jadi nggak paham ya. Nggak paham, susah. Jadi tafhim dulu, tarkik dulu, baru nanti kita pelajari ada di antara tafhim dan tarkik. Oke. Apa itu? Nah, itu adalah namanya huruf isti'la. Apa tuh Ustaz isti'la? Namanya huruf isti'la. Huruf isti'la. Makanya huruf isti'la. Apa itu? Ini adalah huruf pengecualian. Ya. Kenapa di pengecualian? Karena dia bisa masuk tafhim, bisa masuk tarkik. Dipengecualikan huruf. Apa aja huruf isti'la? Apa aja Pak Ustaz? Huruf isti'la khusso dogtin kiz. Khusso dogtin kiz. Khusso dogtin kiz. Apa aja? Kho, sod, do, gho, to, kof, zo. Doktin kiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khusso doktin kiz. Kho, sod, dod, ain, to, kof, zo. Nah, apa ini apa koin Ustaz? Hah? Koin apa ain ini? Koin. Oh, koin ya. Ini titik ke atas ya? Iya. Khusso dog. Okay. Khusso dogtin kiz. Oke. Khusso dogtin kiz. Dia bisa jadi tafhim, bisa jadi tarkik. Saya kasih contoh. Iya. Labil mirho ya. Satu-satu apa langsung di semuanya nih? Contoh aja kali Pak Ustaz, beberapa dari huruf ini Pak Ustaz. Oke. Satu. Ini hurufnya berbeda. Kalau tadi kan kita ketemu kayak yang bawah ya Bang Hiji. Iya. Ini kan ro-nya yang mati. Ya, ro-nya mati. Jadi ada huruf sebelumnya ro-nya mati, huruf sebelumnya ro-nya mati. Huruf sebelumnya ro-nya mati. Nah, ro mati huruf sebelumnya fathah. Ro mati huruf sebelumnya domah. Ro mati huruf sebelumnya kasroh. Kalau ini ro-nya mati setelahnya, huruf setelahnya. Mana terus? Ro-nya mati huruf setelahnya. Yang pertama huruf so coba. So. Labil mirsad.
Labil mirsad. Labil mirs, ini balik nih. Set. Nah, gitu. Labil mir. Dia boleh. Nah, gini. Ini kan harusnya dibacanya tarkik tuh ya maksudnya. Harusnya kan tarkik. Iya, betul. Harusnya kan tarkik. Oke. Karena kasroh. Karena kan sebelum ro bawahnya kasroh. Karena setelah ro dia hurufnya maka dia boleh ro-nya dibaca tafkhim boleh, tarkik boleh. Oh, gitu. Labil mirsad boleh. Mirsad boleh, mirsad. Harusnya kan dia masuknya tarkik. Kenapa? Karena ro sebelumnya kasroh. Tapi karena setelahnya huruf isti'la, ketemu huruf ini 7, khussadabtin kit, kha so do go to ko zo. Nah, maka dia boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Labil mirsad. Harusnya kan mirsad. Karena ro setelahnya ketemu sod, labil mirsad. Terus Bang Irji bisanya apa? Bisanya mirsad boleh. Bisa juga bisanya mirsad boleh juga. Tinggal pilih salah satu. Jadi simple kan? Simple ya maksudnya. Simple. Ya kita mau baca tafkhim boleh, kita mau baca tarkik boleh. Ya, tapi pengecualiannya hanya huruf ini doang. Huruf isti'la ini isti'la itu sod. Kemudian ada lagi apa tuh? To. Coba Ustaz. To. Nanti kalau kita buka Quran kita ketemu tuh. Iya, Ustaz. To misalnya. Qirtasun. Qirtasun artinya kertas. Kertas itu dari bahasa Arab, kertas. Ini kan harusnya tarkik kan? Harusnya tarkik. Karena romatis sebelumnya kasroh. Tapi dia ketemu huruf to yang termasuk huruf isti'la, maka boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Boleh qirtas, boleh qirtas. Boleh. Tapi sebenarnya lebih gampang ini tarkik. Ke tafhim. Oh iya. Tos karena setelah kan mau to. Jadi karena lebih gampang. Ro dengan to gampang ya. Dekat ya. Tos. Kalau kir agak kan kalau harus gini dulu kan tos itu agak lebih. Iya. Menurut saya sih iya benar. Kayaknya. Kenapa? Karena huruf isti'la ini dia huruf yang makhrajnya tuh mulut kita manyun. Oh iya betul. Ho. Dekat kan sama ro. Iya. Ho. So. Bo. Ro. To. Ko. Zo. Ya kan? Jadi kirto. Kirtos. Mirso. Ya kan? Ho, so, do, go, to. Ini dia memayang. Jadi dia makanya bisa dibaca tipis, bisa dibaca tarkik, bisa dibaca tafkhim. Kita harus buka lagi tuh makharijul huruf di channel Bang Ifsi. Ustaz, kalau ini kan kasus-kasusnya kan dari yang tarkik nih, yang harusnya tarkik tapi bisa dibaca tafkhim atau tarkik. Ada nggak yang dia harusnya dibaca tafkhim tapi dia bisa dibacanya tafkhim atau tarkik? Ada nggak contohnya Pak Ustaz? Kalau ini kebanyakan dia memang aslinya tarkik. Aslinya tarkik tapi dia ditafkhim. Ditafkhimkan ya. Bisa tafkhim atau tarkik. Karena dia kan kenapa dia? Ini kan asalnya kan dia tarkik nih. Iya. Tarkik karena romatis sebelumnya kasroh. Tapi karena dia ketemu huruf isti'la ini, ya udah akhirnya karena dia huruf isti'la ini kan banyak kan dilafalkan atau makhrajnya nih. Manyunin bibir ya. Oke. Syafawi. Bibirnya. Makhrajnya. Jadi gitu ya. Kha, so, do, go, to, ko, zo. Labil mirsad qirtas. Ada lagi enggak contoh? Firqatun, artinya kelompok. Firqatun. Oh iya, kebanyakan itu ya dari yang tarkik ya Pak. Firqatun, iya. Firqatun. Ro. Iya. Ro-nya kan sebelumnya kasroh. Iya. Tapi karena dia ketemu ko termasuk huruf isti'la bisa tafkhim juga. Bisa tafkhim. Firqatun. Firqatun. Bisa juga firqatun bisa. Karena dia tarkik.
Tapi karena dia ketemu huruf isti'la mau kudu monyong dia. Firqatun. Oh. Masya Allah ya. Luar biasa sedetail itu ya lu tadi. Iya. Enggak, iya. Yang saya salut tuh ulamanya. Iya. Penemu ilmu. Iya, penemu ininya ya maksudnya, Masya Allah. Segitunya gitu. Dan orang-orang alim semua nih. Iya lah. Ya, detail ya itu. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kita kalau mikirin makanya nggak mungkin dapat nih. Ayo belajar Quran. Iya betul. Quran itu memuliakan orang. Quran turun dari Allah yang Maha Mulia. Benar nggak? Iya betul. Lewat perantara siapa? Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril, ya. Dia kan tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril dimuliakan, malaikat yang paling mulia dimuliakan karena memang berhubungan dengan Quran, mau menurunkan ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah lewat malaikat Jibril, sehingga dia dimuliakan malaikat yang paling mulia. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan salah, Nabi Muhammad tuh apa? Sayyidul Anbiya. Beliau tuh biangnya para nabi. Imamul Mursalin, imamnya para rasul. Kenapa? Al-Quran. Karena beliau yang menerima Al-Quran itu. Turunnya kapan? Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang paling mulia. Bulannya bulan Ramadan. Disebut Sayyidus Suhur. Biangnya bulan. Penghulunya bulan. Bulan yang paling mulia. Makanya orang yang belajar Al-Quran itu orang yang paling mulia. Amin. Coba aja kalau kita mau mulia, belajar Quran, baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Belajar, baca, mengamalkan Al-Quran. Setelah mengamalkan, amalin juga ilmu Al-Qurannya kepada orang lain. Atau minimal, nggak bisa semuanya, Anda menjadi penonton setia setiap ada kajian Al-Quran. Mulia hidup. Ngamalin aja isi Al-Quran, udah mulia udah. Karena Al-Quran itu memuliakan semuanya. Karena turun dari Allah yang Maha Mulia. Tuh. Itu Al-Quran tuh. Turun di mana? Mekah. Kota paling mulia. Masya Allah. Mekah, Madinah, Haramain, kota-kota yang paling mulia. Turunnya di mana ada Quran, di situ ada kemuliaan. Syutingnya di mana nih? Di Tapos. Rumahnya siapa? Rumah Bang Hibzi. Bisa jadi tempat ini tempat mulia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kontrakan. Dan bisa jadi besok punya lebih dari ini. Lah iya. Amin ya Allah. Bisa jadi. Makanya udah nih belajar Quran. Saya juga dulu begitu, sekolah nih dulu, santren sekolah MI. Ya kan? Santren MTS, Aliyah, santren, kuliah di UIN, kuliah lagi di PTIK, kuliah macam tentang Quran apa semua, tentang ilmu agama. Belajar aja dong. Dulu kita berpikir kayaknya nggak manfaat nih gue nih. Gini-gini doang nih. Ternyata ketika pada masanya, ternyata ini maksudnya kenapa dulu gue belajar Quran. Ternyata ini maksudnya semua terjawab ketika saat kita dewasa, saat kita sudah besar, terjawab semua apa yang kita pelajari dulu. Di mana ada Al-Quran, di situ ada kemuliaan. Kata kuncinya itu. Makanya Bang Hibzi punya inisiatif bikin ngaji mania. Wah, tentang Quran. Masya Allah, setahun yang lalu. Masya Allah. Baru bikin berapa? Setahun yang lalu ya? Setahun ya? Iya, hampir setahun Pak Ustaz. Hampir setahun ya? Ngaji mania. Iya, hampir setahun ya? Waktu itu November ya? Iya. November. Pokoknya di kontrakan sana dah. Masih di Beji, masih di Kukusan. Dulu di Kukusan. Sekarang di Dandang. Bentar lagi di meja makan. Bentar lagi matang. Nah. Itu. Maksudnya udah di mana ada Al-Quran, di situ ada kemuliaan. Amin. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insyaallah kita jadi orang mulia. Amin ya Allah. Kita kasih contoh kan nih? Kasih dong Pak Ustadz, boleh. Mungkin tafhim 1, ini tahqiq 1, ini 1 nih. Buka Al-Quran aja dah. Nanti kita ketemu banyak kok ayat-ayat Al-Quran, contoh-contoh. Nanti kita akan ketemu di situ. Surat apa Pak Ustadz? Kita buka surah apa nih? Enaknya nih. Surah Al-Maidah kali. Al-Maidah. Surat kelima ya. Al-Maidah artinya hidangan. Karena Bang Hibzi dikit lagi buka puasa. Masih lama Pak Ustaz. Masih siang. Masih siang. Kita buka johor kali. Oke, ini kita
kita Al-Maidah. Oke, ya, ayat pertama. Gitu ya. Iya, ayat pertama. Ayo isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma yutsla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Nah, ghairu tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Ghairu. Nggak boleh gaira. Nggak boleh gaira. Susah juga ya. Tarkik nggak enak. Gaira nggak enak. Susah ya. Ghairu. Pasti mau manyun kan? Ghairu. Nah, tebal ya. Oke, tebal dia berarti tafkhim. Hurum wa antum hurum. Tebal juga. Terus innallaha yahkumu ma yurid. Nah, rinya apa? Tarkik. Kenapa? Dia kasroh. Ya kasroh kan. Abis tuh, dia ketemu ini nggak sih? Yang ini ya. Oke, dia kasroh. Ya. Kasrah ya, oke. Dia kan ini nih Bang, yang kasrah. Iya, yurid. Nah, nih ya ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu Ro-nya apa? Ro-nya tafkhim. Sebenarnya kalau kita udah gini Bang, kalau kita udah biasa baca, kita tahu mana yang harus dibaca tafkhim, mana yang harus dibaca tarkik. Karena nggak enak juga kalau dibaca irallah. Itu nanti akan secara natural, otomatis secara alami aja kita membaca mana yang tafkhim, mana yang tarkik. Cuma memang ini kan cuma hanya kaedahnya nih, kita belajar kaedahnya nih. Kayak kata pada prakteknya ya kita udah ngikutin. Dulu kita pernah bahas waktu di ngaji mania di channel Bang Hipsi. Sebenarnya lisan kita, lidah kita tuh karakternya Al-Quran. Ketika kita baca ro, harusnya ro tebal dibaca tipis nggak enak. Iya nggak? Itu memang udah natural gitu loh. Ya kan? Nggak bisa dibaca kayak ini, dibaca harusnya sya'irallah. Bisa dibaca tipis sya'irallah, nggak enak. Iya betul. Malah maksain nih Pak. Iya betul. Sya'ira nggak boleh, sya'irallah. Ditambah lagi lafzul jalalah. Iya. Makin tebel ya. Sebenarnya kita lanjut. Walasyahara. Ra-nya ro. Tafkhim. Wala syahrul haram. Enggak boleh wasyahrul haram. Iya kan? Iya, Ustaz. Makanya orang nyebut Masjidil Haram. Enggak boleh nyebut Masjidil Haram. Masjidil Haram, ra-nya tafkhim. Syahrul haram. Walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram. Kita lanjutin nih misalnya. Ini ada yang ini nih Pak Ustaz, mirrab. Nah, mir. Nah, kan dia nun mati bertemu ro. Apa? Apa? Itu bila guna. Lupa lagi. Bila guna. Tahan tuh dia 2 harokat. Mir rabbihim. Ingat, sebelum ro mati hurufnya. Tapi ro-nya fathah. Mir rabb, ro fathah berarti dia tebal. Mir rabbihim warid. Nah, ini ri-nya kasrah. Tarkik. Rid. Iya, enggak boleh warid. Tapi jangan lupa dia bisa masuk tafhim tarkik. Kenapa? Warid. Ini contohnya nih berarti ya, warid. Warid. Boleh waridwan. Nggak bisa waridwan nggak bisa. Dia tafhim. Warid. Istilah. Warid. Iya. Iya kan? Iya. Waridwan. Enak gak dibaca tarkik? Waridwan enak gak dibaca tarkik? Waridwan. Enakan mana? Tarkik apa tafhim? Coba. Waridwan atau warid. Tapi kan itu yang matinya didaknya Pak Ustaz. Iya, tapi secara natural coba dibaca. Warid. Nggak enak. Warid. Dia. Makanya nih ada huruf istilah, ya kan?
Kita lanjut Bang ya. Iya. Nih seru nih Bang nih. Warid fadlam mir rabbihim wa ridwana. Ridwan. Harusnya ri kan? Ri harusnya ri. Dia kan tipis. Warid. Karena dia ketemu huruf isti'la, dia harus jadi tebel. Warid. Ridwan. Oh iya. Ini ya maksudnya. Betul. Harusnya tipis. Karena ri. Karena setelah ri ketemu do, jadi tebel. Warid. Rinya sih tipis ya. Wari. Karena dia ketemu do, warid. Jadi tebel. Warid. Maka dia di antara tafhim tarkik. Warid. Wana. Panjang kita baca. Luar biasa ya. Gokil ya. Sebenarnya ini pada nempel semua ini. Aduh, luar biasa emangnya ini ya. Kita Masya Allah. Ternyata selama ini kita asal baca aja. Iya. Saya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz jago. Ada ro, ada tafhim, ada tarkib. Ada juga antara tafhim dan tarkib, tapi dia hanya 7 huruf ini. Iya. Khusadaqatin kaz. Kha, so, do, go, to, ko, zo. Masya Allah. Kalau ada yang bertanya, jangan lupa tanya Bang Ibsi. Kalau ada yang bertanya, silakan tanya Pak Ustadz. Kalau tadi kenapa nanya saya ya? Ya boleh nanya saya, nanti saya tanyain Pak Ustadz. Udah nih berarti Pak Ustadz. Masya Allah. Seru ternyata. Seru ya Pak Ustadz. Cukup panjang dan mengkaji lebih detail kalau ini ya. Menganalisanya lebih detail nih saya. Banyak pertanyaan dari tadi ya. Oke, kalau gitu terima kasih nih buat teman ngaji yang sudah nonton Ngaji Mania kali ini tentang hukum ro. Ini silakan dicatat kalau perlu dicatat ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa lebih atau diulang-ulang lagi videonya. Diulang lagi. Biasanya kalau udah ngelihat di resume sendiri tuh lebih ini biasanya ya, ada catatan-catatan sendiri gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share di semua sosial media kamu, like juga video ini, komen juga di bawah. Kalau misalnya pengen nanya apapun boleh, silakan ya, nggak harus tentang hukum ro, hukum tajwid yang lain, atau misalnya pertanyaan apapun mau curhat juga boleh, langsung jualan. Ntar insyaallah kita tanyain ke Pak Ustadz ya. Jangan lupa follow IG. Jangan lupa nonton IG nonton lagi. Jangan lupa follow IG-nya juga di @ngajinya pakai E-nya 2 ya. Underscore. Kalau nggak underscore ada malah cewek tuh. Saya lihat ya. Jadi hati-hati ya. Di @ngajee. Jangan lupa follow Instagramnya Pak juga, Ambi Dahlan, dan juga saya Hifzi Oir ya, nanti keluar di sini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu semua kehilapan saya. Saya juga ya. Kalau ada yang mau dikoreksi nggak apa-apa. Boleh. Silakan koreksi di bawah ya. Nanti jadi buat belajar juga ya Pak Ustadz ya. Kita ketemu lagi di hari besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.